Baik, selamat pagi menjelang siang ya. Kita mulai saja pembelajaran kali ini seputar materi yang terakhir dari bab turunan, yakni turunan fungsi komposisi yang seperti yang terlihat di layar atau pada screen. Jadi untuk materi kali ini tidak sepadat kemarin ya. Jadi ini cukup singkat untuk disampaikan. Nanti mungkin lebih banyak contoh yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi di sini untuk pembelajarannya yang diturunkan sekarang, kalau kemarin kita sudah menurunkan bentuk penjumlahan, bentuk perkalian, kemudian bentuk pengurangan juga ada, bentuk pembagian juga ada. Kemarin, sekarang yang kita akan turunkan adalah fungsi yang berbentuk komposisi atau fungsi, biasanya ini dikenal dengan nama fungsi di dalam fungsi. Ini sebelumnya sudah kalian jumpai juga di kelas 10. Jadi fungsi komposisi ini contohnya kalau masih ingat ada fog, ada gov. Nah, ini yang materi-materi itu yang ada fog dan gov-nya itu disebut materi fungsi komposisi. Di fungsi yang berada di dalam fungsi. Saya mungkin ingatkan sedikit, misalkan ini sebenarnya bacanya bukan fog, bukan gov ya. Ini tanda itu tanda komposisi. Kalau di Microsoft Word itu ada gininya apa namanya? Ada equation, ada persamaan. Ini diberikan nama composite gitu kalau nggak salah. Jadi ini dibaca F komposisi G gitu, G komposisi F. Tapi biar cepat ya FOGOF gitu boleh. Jadi F komposisi GX ini bermakna GX yang berada di dalamnya F. Gitu. Caranya mengingat ini karena G dekat dengan X berarti G ditulis duluan. Gitu. Jadi GX berada di dalam F atau GX disubstitusi ke dalam F. Gitu. Jadi maknanya seperti itu. Jadi fungsinya berlapis-lapis. Ya seperti bawang, artinya ada lapisan-lapisan. Ada fungsi yang terdalam, lebih luar lagi, lebih luar lagi. GOF juga sama. F kan F yang dekat dengan X, berarti Fx yang berada di dalam fungsi G. Contohnya seperti apa? Misalkan ada fungsi Fx-nya adalah X kuadrat. Gx-nya adalah X plus 1. Berarti Fgx-nya atau Fog-nya atau Fgx bagaimana? F komposisi G-nya berarti kan Gx ada di dalam F. Berarti X plus 1 kita masukkan ke dalam X kuadrat. Jadinya X plus 1 kuadrat. Jadi yang di luar itu yang kuadrat, yang di dalam itu adalah X plus 1. Karena FUG. Saya ngingetin aja biar nanti pas menurunkan nggak bingung. Kemudian GOF gimana? Berarti F yang ada di dalam G, berarti X kuadratnya masuk ke dalam GX. Jadi X kuadrat plus 1. Nah, kan ada pertanyaan mungkin untuk mengingat materi komposisi ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, Fx misalkan X kuadrat, Gx, X plus 1. FUG berarti kan Gx berada di dalam F. Gitu. Gx-nya ada di dalam F. Berarti fungsi X plus 1 kita masukkan ke dalam F. Gantikan X-nya di Fx itu dengan X plus 1. X plus 1 kuadrat. Kemudian GOF-nya berapa? Fx berada di dalam G. Gitu. Berarti Fx-nya X kuadrat masukkan ke dalam X plus 1. Ganti X-nya di Gx ini dengan X kuadrat. Jadinya X kuadrat plus 1. Jadi yang paling dalam adalah X kuadrat, yang di luar adalah X kuadrat plus 1. Nah, jadi itu maknanya komposisi ya. Nah, fungsi yang seperti ini nanti yang kita turunkan. Pertanyaannya bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya dikenal dengan nama aturan rantai. Di aturan rantai atau chain rule. Nah, bagaimana permasalahan fungsi komposisi sebelum kita masuk ke caranya?
saya tunjukkan ilustrasi masalah-masalah yang nanti pasti menggunakan aturan rantai. Contoh misalkan soal yang pertama ini bisa menggunakan aturan rantai. Y sama dengan X kuadrat tambah X dikuadratkan. Ini bisa menggunakan aturan rantai. Contoh lain, misalkan ini, Y sama dengan X kuadrat plus X dipangkatkan 4. Ini wajib menggunakan aturan rantai. Ini pasti ini menggunakan aturan rantai. Aturan rantai tidak bisa dinego. Kalau soal ini diminta turunannya, diminta Y aksennya, ya pasti ini pakai aturan rantai. Tidak bisa pakai aturan perkalian pembagian. Kemudian contoh yang lain, nah misalkan ini 3x min 1 pangkat 4, 4x kuadrat plus 1 pangkat 5. Di min 3x plus 8 pangkat negatif 5, 2x kuadrat min 3x plus 3 pangkat 3. Nah itu semua pakai aturan rantai. Nah, bagaimana caranya menurunkan sekarang? Bagaimana cara kita menurunkan? Misalkan diberikan fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu F komposisi U X. Berarti kan UX ada di dalamnya F. Caranya menurunkan adalah Y aksen sama dengan F aksen UX kali U aksen X. Perhatikan ini. F aksen UX dari yang seperti ini, kemudian dari yang Y sama dengan F UX, diturunkan menjadi Y aksen. Hasilnya adalah F aksen UX kali U aksen X. Kalau kita bahasakan ini untuk orang awam, bergampang menurunkan, turunkan fungsi di luar, sorry bukan di luar, terluar, turunkan fungsi terluar. Jadi biar gampang menurunkannya, nggak perlu ingat formula lagi. Turunkan fungsi terluar kalikan dengan turunan fungsi terdalam. Nah, bahasanya seperti ini. Jadi sistematikanya menurunkan, turunkan fungsi terluar, Fux kan yang terluar Fx. F gitu, fungsi F-nya adalah turunkan dia kali turunan fungsi yang ada di dalamnya, U aksen X. Bahasa verbalnya, bahasa kita sehari-hari atau untuk orang awamnya seperti ini gitu. Kalau formulanya ini F aksen UX kali U aksen X. Sama juga dengan ini ya, ini bentuk lainnya aja, pakai notasi Leibniz saja. Notasi Leibniz. Intinya tetap sama, turunkan fungsi terluar kali turunan fungsi terdalam. Ini sama saja. Antara Y aksen dengan dy per dx, ini langkah yang sama. Cuma anak IPA akan lebih cenderung menggunakan ini. Karena variasi soalnya lebih banyak. Jadi lebih banyak nanti soal-soal yang menggunakan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Kalau anak IPS ya bahasa verbal ini aja cukup. Turunkan bahasa seperti ini aja cukup untuk menjawab soal. Biar lebih gampang jadinya. Nah, selanjutnya saya masuk ke cara menggunakan. Ingat ya, turunkan fungsi terluar kali turunan fungsi terdalam. Pak, yang luar yang dalam itu mana? Yang mana maksudnya? Ini perhatikan, yang komposisi yang saya review tadi. Kan saya bilang misalkan F komposisi G, berarti GX ada di dalam F, berarti yang luar F yang dalam GX. Jadi kenapa saya ulangi materi komposisi, kaitannya nanti di situ. Yang mana itu luar, yang mana itu dalam. Nah, jadi kita akan coba dengan soalnya. Misalkan ini yang pertama, biar ada gambaran ya. Di bahasanya tadi, clue-nya tadi itu kan turunkan fungsi terluar kali dengan turunan
turunan fungsi terdalam. Dengan memaknai seperti ini gampang sekali jadinya. Nah, sekarang, aduh, kecoret. Nah, sekarang kita coba ke soal Y sama dengan X kuadrat plus X pangkat 2. Turunan pertamanya berapa? Nah, kalau kalian lihat pada soalnya, di sini fungsi terluarnya apa? Kan di sini seolah-olah yang terluar adalah sesuatu dikuadratkan. Terus yang di dalamnya apa? X kuadrat plus X. Jadi sesuatu yang di luar itu apa? Fungsi terluarnya apa? Sesuatu dikuadratkan. Kemudian fungsi di dalamnya apa? X kuadrat plus X. Sekarang ikuti clue solusinya itu. Y aksen sama dengan turunkan fungsi terluar. Fungsi terluarnya sesuatu dikuadratkan. Sesuatu dikuadratkan itu diturunkan hasilnya berapa? 2 kali sesuatunya tersebut pangkat 1. Kan gitu jadinya. Sama seperti Y sama dengan X kuadrat. Diturunkan berapa? Y aksen sama dengan 2X. Jadi yang terluar kita turunkan yaitu sesuatu dikuadratkan diturunkan 2 kali sesuatunya tersebut yaitu X kuadrat plus X pangkat 1 kali turunan dalam fungsi yang ada di dalamnya. X kuadrat plus X diturunkan 2X plus 1. Selesai. Segini aja proses penurunannya udah selesai. Tinggal bagian bawah masuk ke penyederhanaan. 2 kali 2X, ini saya rubah posisi saja. Untuk menyederhanakan, X kuadrat plus X per sama dengan 2 kali 2X, 4X plus 1 kali X kuadrat plus X. Masih saya sederhanakan juga. 4X kali X kuadrat, 4X pangkat 3, plus 4X kali X, 4X kuadrat, 1 kali X kuadrat, plus X kuadrat, 1 kali X, X. Sehingga jadinya 4X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus X. Ini bentuk yang paling sederhana. Nah, silakan ada pertanyaan dari contoh ini. Kalau masih bingung, saya ulangi lagi ya. Clue-nya adalah turunkan fungsi terluar kali dengan fungsi turunan fungsi terdalam. Yang kita permasalahan di sini kan soalnya Y sama dengan X kuadrat plus X dikuadratkan. Kalau dari masalah ini yang terluar, fungsi yang terluar adalah sesuatu dikuadratkan. Anggap saja dia X kuadrat. Nah, kalau diturunkan X kuadrat kan 2X. Turunan dari sesuatu dikuadratkan adalah 2 kali sesuatunya tersebut pangkat 1. Ikuti itu. Y aksen sama dengan 2 kali X kuadrat plus X. Jadi turunan dari sesuatu dikuadratkan kan 2 sesuatu pangkat 1. Kali turunan fungsi yang ada di dalam. Yang ini bagian orak-orek ya. Jadi kalau kalian menjawab EC ini tidak perlu dituliskan. Ini cara berpikir. Cara berpikirnya. Gitu. Yang penting itu yang ini. Gitu. Turunkan dia, X kuadrat plus X-nya jadinya 2X plus 1. Udah selesai. Gitu. Tinggal di sini ini menyederhanakan. Menyederhanakan. Batasan kemarin temennya banyak yang nanya, batasan penyederhanaannya bagaimana Pak? Kalau soalnya pilihan ganda, otomatis sesuaikan dengan opsi batasan penyederhanaannya. Sesuaikan dengan opsinya gitu, sampai ada di opsi. Kalau EC, ya kalau masalahnya EC ya semampunya gitu. Kalian mampunya menyederhanakan sampai mana? Semampunya kalian. Gitu.
Yang jelas, kalian menurunkan saja sampai di sini udah dapat poin. Gitu. Kalau esai, kalau esai. Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Maaf Pak, izin Ya, bertanya, untuk yang 4x plus 1 itu bagaimana ya Pak? 4x plus 1 ini disederhanakan. 2 kali Kali 2x. 2x, Oh, sorry. oh 2 ya kali itu dah, 2x. 2 4x dikali ini 2 kali 1, 1 ini 2 ya. berarti harusnya Ya, 4x plus 2 gitu ya Kak ya? 4x plus 2 ya. Ya, 4x kali pangkat 3, 4x kali 4x kuadrat, 2 kali ini 2 ya. 2x kuadrat tambah 2 kali x, 2x. Sehingga jadinya 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 2x ya. Terima kasih koreksinya ya. Jadi ini dikalikan 2 kali 2x, 2 kali 1. Ya, bagus. Sudah cermat dengan hasilnya. Ada pertanyaan lagi seputar prosedurnya? Nah, mungkin saya berikan contoh lagi ya, biar kebayang. Jadi materinya hanya segini aja, kalau ini paham ya udah selesai. Tinggal nyoba variasi di soal-soalnya. Nah, misalnya ini, soal selanjutnya. Di sini dibilang fungsinya adalah x kuadrat plus x dipangkatkan 4. X kuadrat plus x dipangkatkan 4. Nah, yang kita lihat dari fungsinya ini yang terluar apa? Yang terluar adalah sesuatu dipangkatkan 4. Yang paling dalam adalah x kuadrat plus x. Untuk mencari ini, sekali lagi, kalau EC ya ini nggak perlu dituliskan, ini arah berpikirnya aja, gitu, arah berpikir. Nah, turunannya berapa? Turunannya adalah turunkan fungsi terluar kan sesuatu pangkat 4. Anggap dia Y sama dengan X pangkat 4 kalau susah membayangkan. Turunannya berapa? 4X pangkat 3. Berarti sesuatu pangkat 4 diturunkan hasilnya pasti 4 kali sesuatunya tersebut, yaitu X kuadrat plus X, dipangkatkan 3. Kali turunan dalamnya. X kuadrat plus X diturunkan. 2X plus 1. Penurunan selesai. Sudah selesai di sini. Tinggal sekarang disederhanakan. Masuk ke proses penyederhanaan. Saya sederhanakan 4 kali 2x plus 1 kali x kuadrat plus x pangkat 3. Sama dengan 4 kali 2x, 8x, 4 kali 1 tambah 4. Kali x kuadrat plus x pangkat 3. Selesai. Dah, segini aja. Saya tidak jadikan dia lebih sederhana lagi gitu. Karena lama prosesnya sampai dia kayak contoh sebelumnya itu, sampai berjejer semua variabelnya itu lumayan lama. Di segini aja cukup. Biasanya soal ABC itu pasti masih ada pangkat-pangkat seperti ini. Karena umumnya turunan fungsi komposisi itu pangkatnya tinggi-tinggi. Bisa dilihat di buku Intan Pariwaranya ya, di latihan-latihan soal itu banyak yang pangkatnya tinggi. Untuk soal turunan aturan rantai atau turunan fungsi komposisi. Ada pertanyaan dulu seputar prosesnya? belum Pak. Siap, Pak. Untuk yang 4 kali 2x tambah 1, untuk yang bilangan yang di sampingnya itu nggak dikali 4 ya, Pak? X kuadrat plus X itu. Enggak, kan dia pangkat 3. Ini kan udah ada kurungnya, terpisah dia. Kalau mau mengalikannya, ya ini harus dijabarkan dulu. X kuadrat plus X pangkat 3. Ingat ya, A kali B perkalian bersifat A kali B kali C sama dengan, boleh diacak-acak, A kali C kali B, boleh
C kali B kali A boleh. Paham maksudnya? Artinya perkalian itu bisa kita bolak-balik. Letak dari bilangan yang dikali. Ini terkait dengan sifat operasi perkalian. Gitu. Kenapa saya milih 4 dikalikan dengan 2x plus 1? Karena kalau ingin saya mengalihkan dengan x kuadrat plus x pangkat 3, otomatis ini harus saya jabarkan dulu. Tidak boleh langsung kali 4. Pangkat 3-nya ini harus dijabarkan. X kuadrat plus x pangkat 3 ini harus saya jabarkan. Itu x kuadrat plus x kali x kuadrat plus x kali x kuadrat plus x. Gitu. Atau pakai segitiga Pascal 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Lama prosesnya menjabarkan. Makanya penyederhanaan yang paling cepat dilakukan adalah 4 kali 2x plus 1 kali ini dibiarkan aja. X kuadrat plus x pangkat 3 ini nggak diurus. Penyederhanaan paling cepat itulah segini aja cukup. Nah, ada pertanyaan mungkin lagi? Mungkin nambah contoh lagi ya, biar lebih kebayang. Di materinya itu saja, ini kita lebih banyak bahas contoh. Misalnya ini, contoh 1. Turunan dari fx sama dengan 3x min 1 pangkat 4. Sekali lagi di sini, kalau dibayangkan yang terluar itu adalah sesuatu pangkat 4. Yang di bagian dalam itu adalah 3x min 1. Berarti turunan pertamanya f aksen x adalah turunkan fungsi terluar, terluarnya sesuatu pangkat 4 diturunkan 4 kali sesuatunya tersebut, pangkat 3, 4 kurang 1 kan 3, karena menurunkan pangkatnya kurangi 1, kali turunan fungsi yang ada di dalam, 3x min 1 diturunkan, turunan 3x, 3, turunan 1, 0. Selesai. Sederhanakan. 4 kali 3 kali 3x min 1 pangkat 3. 4 kali 3, 12 kali 3x min 1. Selesai. 3x min 1 pangkat 3. Selesai. Jadi segitu saja udah cukup. Kalau mau ada intinya kalau soal isi itu kan kalau punya waktu banyak gitu, sisa waktu banyak, boleh dijabarkan 3x min 1 pangkat 3, boleh kalian jabarkan. Tapi saya kurang sarankan lah. Kalau di opsi itu ABC itu pasti begini-begini bentuknya gitu. Masih ada pangkat tertingginya. Contoh lagi 1 sebelum kalian yang mencoba menjawab gitu. Misalkan ini yang B gitu. 4x kuadrat plus 1 pangkat 5. Jadi di sini kalau kita lihat sama nih, bagian terluar adalah sesuatu pangkat 5. Fungsi yang ada di dalam adalah x 4x kuadrat plus 1. Nah, kalau diturunkan sekarang f aksen x sama dengan turunkan fungsi terluar. Fungsi terluarnya sesuatu pangkat 5. Kita turunkan. Berarti 5 kali sesuatunya tersebut dipangkatkan 5 kurang 1. 4. Kali turunan fungsi yang ada di dalam. Turunkan dia 4x kuadrat plus 1 diturunkan sekali. Berarti 8x plus 0 kan gitu. Sederhanakan terus 5 kali 8x kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. 5 kali 8, 40x kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. Selesai. Nah, ada pertanyaan dulu dari contohnya. Atau ada yang kurang jelas dari situ? Kenapa?
Nah, sekarang bisa dilanjutkan ya ke contoh kedua. Nah, ini silakan kalian bisa pilih mau C atau D, silakan untuk mencobanya. Yang mana aja bisa. Siapa izin Ya, mencoba? Kak, izin mencoba. Eh, yang tadi itu yang pertama ide Ayunya ya. Iya, Pak. Ya, silakan ya bisa dipilih. Soal yang nomor A. Yang nomor C. C. Ya, silakan dibacakan prosesnya. F aksen X X sama sama dengan dengan min 5 dikali ya, ya, min 3X plus 8 pangkat min 6 ya, kali turunan dikali fungsi di dalamnya min 3 ya min 3. Kemudian disederhanakan min 5 dikali min 3 ya kali min 3 dikali min 3X plus 8 pangkat 3x min plus 6 8 min 6. Hasilnya min 15 min 5 kali min 3 plus 15 ya 15 15 dikali min 3X plus 8 pangkat min 6. ya bagus. Ya, ini dah solusinya selesai. Lagi satu mungkin sebelum sambil mencoba ya, silakan lakukan absensi. Nah, pembelajarannya untuk materi yang terakhir nggak terlalu banyak ya materinya. Materi ini tuh turunan kompos ini tergolong mudah untuk dipelajari gitu. Maknanya itu sederhana. Cuma kalau ditulis dalam bentuk tadi dy per dx ya itu kelihatan ribet sekali. Tapi kalau ditelusuri maknanya intinya fungsi yang di luar diturunkan kali turunan fungsi di dalam gitu saja. Secara notasi memang kelihatan rumit nih. Dilihat dari notasinya. Notasi-notasi yang tadi di depan nih. Nah, ada mungkin yang mau yang D ambil absensi silakan. Ya, Kak, izin mencoba. Ya, nomor absen 26 dibacakan saja hasilnya. Oh, untuk apa langsung dari Ya, caranya, Kak? ya dari caranya maksudnya. Ya. Ya, Jadi yang pertama 3 ya, dikali 2x pangkat 2 min ya, 3x plus 3 ya. dikali Pangkat. 4x. Oh ya, pangkat 2 Ya, benar. Kali turunan fungsi di dikali dalam. 4x Ya, min 3. ya. Nah, disederhanakan. 3 dikali 4x min 3 Ya, dikali 2x kuadrat min 3x plus 3 pangkat 2. ya, Hasilnya 12x ya, min 9 ya. dikali 2x kuadrat min 3x plus 3 pangkat 2. Ya, bagus. Sampai sini aja udah cukup. Nah, kalau saya soal isi segini aja udah benar. Nggak perlu lagi dijabarkan, walaupun dia kuadrat ya. Sebenarnya kuadrat gampang untuk dijabarkan, tapi nggak perlulah segini aja udah selesai. Ya, bagus. Dari apa yang sudah disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya cuma perlihatkan bagaimana turunan keduanya. Turunan kedua seperti yang saya bilang tadi, turunan kedua setelah menurunkan sekali, turunkan lagi. Kan gitu maknanya turunan kedua. Jadi proses menurunkan lakukan sebanyak 2 kali. Menurunkan dilakukan 2 kali. Di proses menurunkannya kita lakukan sebanyak 2 kali. Gitu. Intinya sama, gitu. Cuma dia dilakukan 2 kali saja. Nah, misalkan ini soal A, gitu. Saya cuma kasih gambaran saja. Misalnya fx sama dengan 2x plus 3. Gitu. Kita turunkan sekali.
Fungsi terluarnya sesuatu pangkat 3 diturunkan 3 kali sesuatunya tersebut pangkat 2 kali turunan fungsi yang ada di dalamnya 2. Hasilnya 6 2x plus 3 kuadrat. Baru nurunin sekali, turunan keduanya berapa? Turunan pertamanya kita turunkan lagi. Ternyata di sini masih bentuknya aturan rantai gitu. Berarti masih pakai aturan rantai menurunkan. Turunkan 6 kan tidak perlu diturunkan lagi. Turunkan 2x plus 3 kuadratnya. Koefisien tidak kena penurunan ya. Jadi 6 ditulis ulang. 2x plus 3 kuadratnya yang diturunkan. Sesuatu kuadrat diturunkan 2 kali sesuatunya tersebut pangkat 1 kali turunan dalamnya 2. Sehingga hasilnya 6 kali 2 kali 2 kali 2x plus 3. Tidak ada dihitung. 12 kali 2, 24 kali 2x plus 3. Kalikan dia, mumpung masih bisa disederhanakan ya sederhanakan aja. 48x plus 24 kali 3, 216, 72. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi turunan kedua itu ya seperti ini. Jadi turunkan dulu sekali karena bentuknya bisa untuk aturan rantai ya pakai aturan rantai. Setelah itu turunkan lagi sekali. Di sini lihat masalah, kalau kebetulan di sini bisa aturan rantai, pakai aturan rantai. Kalau dia perkalian, pakai aturan perkalian. Kalau pembagian, pakai pembagian. Disesuaikan. Nah, jadi materinya sampai di sini. Untuk doma B ya bisa dicoba sendirilah. Segitu saja, udah selesai. Ada pertanyaan dulu? Itu ada yang kurang jelas? Saya rasa mudah ya. Jadi untuk materi turunannya, kalau ini bisa, ini paham, benar, memang sebegitu mudah ya Pak? Memang mudah. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau kemarin ada temannya nanya, ada bentuk akar katanya. Gitu. Pak, soalnya akar pangkat 3, x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 2. Gitu. Gimana cara saya nuruninnya Pak? Pakai aturan rantai. Dia bentuknya akar. Ya, akar itu adalah di eksponensial akar ini kan bisa dirubah. Ingat materi pas kemarin di limit eksponen, ingat materi eksponennya. Akar pangkat B X pangkat A bisa ditulis X pangkat A per B. Berarti ini kita rubah dulu. Jadikan dia X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 2 per 3. Kan bisa pakai aturan rantai, tinggal diturunkan. Turunkan fungsi terluar 2 per 3 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 2 per 3 kurang 1 min 1/3 kali turunan fungsi dalamnya 2X plus 2. Ini ya tinggal bawahnya tinggal sederhanakan. Sederhanakannya sesuaikan dengan opsi. Opsi soalnya apa. Ini gitu saja, bolak-balik enggak. Jadi intinya itu turunkan fungsi di luar, kalikan dengan turunan fungsi di dalamnya. Jadi enggak berubah gitu. Kalau udah aja pangkatnya tinggi atau pangkatnya pecahan dari suatu, artinya fungsinya dipangkatkan dengan pangkat tinggi atau pangkat pecahan yang aneh gitu, pasti umumnya itu pakai aturan rantai. Sudah aja latihan soal nanti pasti tahu. Nah, jadi itu untuk materi aturan rantai. Jadi turunannya itu materinya sudah selesai. Di segini saja untuk materi turunan. Sebenarnya ada lagi satu seputar aplikasi turunan. Aplikasi dari turunan, cuma untuk aplikasi turunannya itu saya beri kesempatan kalian untuk belajar secara mandiri.
aplikasi, namanya aplikasi berarti penerapan turunan di kehidupan sehari-hari. Pertimbangan saya karena anak IPS untuk menemukan turunan itu lebih banyak dipakai oleh anak IPA. Kalau anak IPS paling banter turunan itu dalam bentuk aplikasi gitu. Jadi agak kurang gini ya, kurang terwakilkan gitu dari segi jurusan yang kalian pilih. Jadi saya berikan kesempatan kalian untuk turunan untuk aplikasinya itu dipelajari secara mandiri. Dilihat bukunya, terutama di buku Intan Pariwara itu ada beberapa aplikasinya, coba di situ. Nah, kalau ada masalah bisa disampaikan di grup, nanti saya bantu menjelaskan dan memberikan alternatif solusinya. Nah, dalam ulangan gimana Pak? Tetap muncul aplikasi, tetap muncul. Tapi jumlah soal tidak akan mempengaruhi kalian untuk mendapatkan nilai di atas 75. Jadi jumlah persentase soalnya kecil sekali. Ya, 2, 3 gitu kan masih bisa dapat 90. Kalau seandainya itu salah kan 90 masih dapat gitu. Bukan berarti baru nggak jawab itu anjlok. Ya, saya yang salah namanya kalau kayak gitu. Jadi persentase soalnya kecil. Itu ibarat kata bonus. Kalau belajar mandiri kalian sukses ya kalian bisa dapat nilai sempurna gitu. Jadi ibarat kata kayak bonus lah gitu. Biar ada belajar mandirinya juga. Jadi persentasenya untuk itu kecil gitu. Tidak terlalu berpengaruh gitu. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari sini. Mungkin nanti setelah ini saya kirimkan tugas ya, biar sama dengan kelas yang lain. Tugas seputar gininya, tugas ABC ya, bukan tugas esai. Sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Saya prepare-nya ke tugas ABC, gitu. Biar kalian, ya walaupun entah itu dapat dari teman atau apa ya, saya percaya saja bahwa kalian belajar sendiri. Dicoba aja sendiri, enggak bermasalah. Waktunya toh juga sampai besok. Jadi nanti selesai ini mungkin saya kirimkan link untuk soal online-nya, batas waktunya sampai besok juga. Besok pukul 9. Jadi bisa dicoba di situ aturan rantainya. Kalau ada soal-soal yang bermasalah, di pertemuan jangan hari ini ya, di pertemuan selanjutnya bisa untuk ditanyakan. Nanti saya akan bahas. Biar materinya sama dengan kelas 11 yang lain. Soalnya kemarin saya enggak bisa ngajar pas hari Senin itu, saya lupa memberitahu karena HP saya lowbat. Nah, jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah ikut untuk belajar. Jadi setiap pembelajaran saya tentunya apresiasi sudah mau untuk menghadiri dan ikut serta aktif belajar. Itu sangat luar biasa ya di tengah kondisi gini, masih meluangkan waktu, jadi masih semangat belajar. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian atau yang kurang-kurang. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat WA ya, lewat grup saja, enggak usah private. Biar nanti temannya yang lain juga ikut mencermati. Kalau bukan urusan pribadi ya silakan lewat grup aja. Jadi demikian saya tutup web meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sekian saya tutup web meetingnya. Terima kasih.